selamat pagi para sobat Mami Ika. Jumpa lagi bersama Mami Ika TV channel di sini di hari Minggu yang cerah ya, tapi sedikit mendung dan hujan. Semoga para sobat Mami Ika channel tetap selalu semangat, sehat menghadapi realita kehidupan yang silih berganti, nikmat, ujian dan cobaan. Tapi jangan lupa ya para sobat, selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ingat selalu ya para sahabat, semua yang datang dari Allah itu adalah pasti baik. Cuman kitanya yang belum sampai memahami kebaikan tersebut. Baiklah para sobat Mami Ika channel di sini, Mami Ika di sini ditemanin oleh dua sahabat ya. Nggak tahu deh ini namanya, lupa. Ini namanya, pokoknya ini adalah aglonema ya. Ini aglonema kocin-kocinan, dan ini juga Mami Ika menjadi teman di sini biar nggak sendirian. Jadi kita ada bertiga di sini. So para sobat tetap ya dikasih like, di komen-komen, di subscribe dan di share ke teman-temannya supaya Mami Ika channel di sini tetap semangat bikin konten-konten. Baiklah para sobat, banyak yang bertanya sebenarnya Mami Ika siapa sih gitu kan, ya maminya si Ika, banyak yang bilang gitu ya. Nah baiklah para sobat, setelah mungkin 1 tahun bikin video-video atau konten, Mami Ika ingin menunjukkan siapa sih Mami Ika itu. Banyak yang bilang ya Mami Ika ya maminya si Ika gitu kan. Baiklah para sobat, nih Mami Ika mau nunjukin nih, ini adalah penghargaan yang Mami Ika peroleh tahun 2018. Oke, itu 2018 sebelum COVID di 2019. Nah, Mami Ika itu namanya yang ada paling atas ya, kan Mami Ika cewek, nggak mungkin dong namanya yang cowok ya. Nah, satu lagi itu adalah penghargaan juga para sobat. Nah, itu adalah penghargaan yang diperoleh tahun 2019. Jadi 2 tahun berturut-turut Mami Ika mendapatkan penghargaan dari 2018 ke 2019. Nah, sebenarnya di sini di konten kali ini Mami Ika nggak pengen menunjukkan penghargaan-penghargaan ini, cuman bagi yang penasaran Mami Ika siapa gitu kan. Mami Ika ya maminya si Ika gitu. Nah, itu. Nah, Mami Ika namanya yang paling atas ya, yang ada nomor pegawainya. Nah, baiklah para sobat aku, kalau udah tahu Mami Ika siapa, tolong ya supaya para sobat tidak penasaran lagi, supaya lebih saling kenal dan saling bersilaturahmi, dengan harapannya bisa saling dekat dan saling menyayangi. Oke para sobat, sebenarnya konten kali ini tidak akan membahas masalah penghargaan ini, cuman penghargaan ini diperoleh itu berkat semacam inovasi-inovasi atau temuan-temuan Mami Ika waktu masih junior ya, waktu masih junior, masih semangat anak muda gitu ya. Ya bukan berarti udah senior, sekarang udah senior nggak ada lagi nggak ada lagi penghargaan dong. Sekarang udah 2022, itu penghargaan 2018 2019. Nah sepanjang COVID bukannya nggak ada meraih penghargaan, sepanjang COVID pun Mami Ika selalu berinovasi, berkonten dan sharing kepada para sahabat. Sebenarnya pagi ini kita akan membahas masalah bagaimana sih ekoenzimnya Mami Ika yang sebelumnya, di channel-channel sebelumnya kita akan melihat ekoenzim yang udah berumur 2 bulan, 3 bulan. Mami Ika ingin menunjukkan itu kepada para sahabat sekalian. Jadi ya selain memperkenalkan diri melalui penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh di tahun-tahun sebelum COVID, dan juga ditemani oleh sahabat Mami Ika yang selalu menemani sepanjang COVID berjalan. Saksikan ya di sesi kedua bagaimana Mami Ika akan menunjukkan hasil dari ekoenzim yang sudah berumur 2 bulan atau 3 bulan. Oke para sahabat, mungkin lain waktu di konten yang lain kita bisa membahas mengenai penghargaan apa sih yang di 2018 ini, dan penghargaan apa sih yang di 2019, itu penghargaan macam apa gitu, itu di konten yang lain. Oke, saksikan di sesi kedua ya. Sebenarnya konten kali ini Mami Ika tuh ingin menunjukkan bagaimana sih hasil dari ekoenzim yang sudah berumur 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Sebenarnya buat apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya, bahkan lebih banyak daripada pupuk organik cair. Kenapa? Kalau pupuk organik cair itu takarannya nggak jelas para sobat. Takarannya tuh nggak jelas. Masing-masing orang ya
yang mempunyai hobi atau passion berkebun di sela-sela waktunya itu akan memiliki takaran dosis masing-masing ya, beda-beda. Dan bahkan ada yang nggak mau memakai pupuk organik cair pun untuk tanaman-tanaman yang kayak gini, mereka nggak mau karena katanya ya dosisnya nggak bener lah, beda-beda lah gitu kan, mulai dari dosis ingredientnya beda-beda gitu kan, mulai dari dosis ingredientnya ya, bahan-bahannya sampai dosis penyiramannya itu beda-beda. Jadi banyak yang nggak suka kalau tanaman-tanamannya yang cantik-cantik begini dikasih pupuk organik cair. Padahal kan Mami Ika sendiri banyak ya konten-konten mengenai pupuk organik cair dan bahan-bahannya juga macam-macam ya. Mulai dari buah lah, mulai dari sayuran lah yang organik-organik, sisa-sisa limbah dari dapur. Nah kan. Nah sekarang terkait dengan ekoenzim, Mami Ika juga pelaku penggerak ekoenzim. Kenapa? Karena ekoenzim sendiri bahan utamanya juga bahan organik dari sisa-sisa bahan dari dapur. Nah cuman kalau ekoenzim kan udah standarisasi internasional dosisnya, yang seperti di konten-konten sebelumnya ya, yaitu 10-3-3 ya kan. 10 itu adalah bahan organik, 3 adalah air, dan 3-nya lagi adalah gulanya. Gulanya bisa berupa pastinya gula ini ya, gula merah atau molase ya kan. Jadi standarnya dosisnya udah internasional para sobat, 10-3-3 itu tadi kan. Nah kenapa ekoenzim itu lebih oke dibandingkan pupuk organik cair? Karena ekoenzim sendiri itu juga bisa digunakan untuk pupuk organik bagi segala jenis tanaman, tanaman buah, tanaman hias, nggak apa-apa. Bahkan ekoenzim sendiri itu juga untuk healing ya, untuk healing, untuk medisin, untuk kecantikan, skincare itu coba deh dieksplor lagi, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, ekoenzim sendiri itu juga tadi ya buat healing. Buat healing itu misalnya nih, kita pegal-pegal nih, itu kita rendam kaki kita menggunakan air dari hasil panen ekoenzim. Itu para sobat, kita nih lutut sakit. Nah itu bubuk dari bahan organik yang udah jadi bubur itu bisa kita kompreskan ke kaki kita. Nah itu, dan hasil panen dari ekoenzim itu bisa kita jadikan campuran air cucian piring, air cucian pel lantai, bisa jadi air bilasan deterjen, bisa jadi untuk bersihin toilet, bahkan bahan organik yang udah menjadi bubur pun bisa kita jadikan pupuk ya, kita campurkan ke media tanam. Nah itu manfaat ekoenzim itu sangat banyak sekali. Nah bukan berarti kita nggak perlu beli deterjen lagi, nggak perlu beli cairan pel lantai lagi. Sebenarnya sih emang nggak perlu. Kalau kita emang udah punya hasil panen dari ekoenzim itu tinggal digantikan ya. Jadi Mami Ika ingin ngeliatin hasil ekoenzim yang sudah umur 3 bulan. Oke? Nah mohon maaf ya para sobat. Jadi ini sebenarnya sebenarnya bukan cara yang baik yang bisa dicontoh juga gitu ya, karena Mami Ika itu menggunakan yang kayak gini aja, dan biar nggak masuk angin, biar nggak masuk organisme atau udara, ditutup pakai cobekan yang berat ini gitu. Sebenarnya ini benar-benar harus disiling ya, disiling yang kuat gitu ya, nggak usah pakai gini-ginian juga kali. Baik, nah ini kita lihat ya hasilnya itu seperti apa. Yop, siap-siap ya, tuh kayak gini nih para sobat. Ini adalah ekoenzimnya Mami Ika yang sudah berumur. Tuh baunya itu wangi banget para sobat, wangi banget. Toh sebentar ya, aku pakai sarung tangan dulu. Nah itu para sobat. Nah apakah yang putih itu? Yang putih itu adalah mama enzim. Itu adalah mama enzimnya yang bisa kita gunakan sebagai pupuk. Sebenarnya yang putih-putih ini adalah bakterinya loh. Apa bukan? Iya, ini ada jamurnya. Jamurnya ini bisa kita oleskan ke kulit untuk kata sih untuk skincare ya para sobat ya. Nah ini adalah maaf ya para sobat ya. Nah ini adalah apa namanya nih? Tuh ini adalah mama enzimnya. Ini adalah mama enzimnya. Nah mama enzim ini kita angkat dulu. Ini bisa kita jadikan pupuk ke media tanam kita. Oke para sobat, karena memang kondisinya di luar lagi hujan, kita di dalam rumah dulu aja ya, di tangga ini. Nah ini adalah mama enzimnya para sobat. Tuh ini mama enzim dengan bakteri ekoenzimnya.
jamur ekoenzimnya yang putih-putih itu. Ya, yang putih-putih ini adalah jamur ekoenzimnya. Oke, ini kita buka saja. Nah, kita pindahkan ke sini. Ini nanti kita potong-potong, kita jadikan pupuk di media tanam kita. Ini adalah media tanam 7 bahan ya untuk berbagai macam tanaman. Nanti kita potong-potong pakai gunting. Nah, tuh bisa dilihat kan bagaimana baunya ini. Baunya ini sangat wangi sekali, nggak busuk, nggak apa. Nah, jadi Mami Ika rencananya mau panen nih, karena ini udah berumur berapa, ini wangi banget loh. Wanginya tuh kayak asam-asam sepet gitu. Oke, para sobat, kayak gitu ya. Coba kita lanjut ke sisi ketiga. Mami Ika mau panen ini dulu ya, biar bisa digunakan ininya, hasil panennya. Oke, baunya wangi banget, sepet dan nggak busuk. Oke, para sobat aku. Nah, oke para sobat, ini mama enzim ya. Ini mama enzim, ini bisa kita ambil, kita jadikan bahan campuran media tanam kita. Nanti kita gunting-gunting saja. Oke, kita gunting. Kita bagi-bagi, kita bikin gitu. Para sobat. Pokoknya nanti ini digunting saja. Dipotong-potong ya, dicampurkan sebagai bahan media tanam 7 bahan ini. Oke. Kalau para sobat ingin mengambil bakteri yang putih-putihnya ini bukan bakteri sih, ini jamur ya, beda ya. Jamur yang putih-putihnya ini silahkan saja, tapi ini nanti bisa menjadi bahan pupuk organik. Pupuk organik padat ya, bukan pupuk organik cair. Oke para sobat, digitu-gituin aja ya di ini. Nah, sedangkan untuk air hasil panenan yang sudah berumur 3 bulan itu kita saring, kita jadiin, jadi nggak ada yang terbuang ya. Ini air tadi, ini kan begini ya para sobat ya, tuh ini udah berumur, nggak hancur banget sih, nggak jadi bubur banget tuh, masih belum jadi bubur. Ini kira-kira berumur 3 bulan 2 bulan lah ini ya. Nanti kan para sobat juga bisa ya dikasih label, dikasih tanggal. Nah, ini nggak bau para sobat, ini sepet-sepet. Oke, Mami Ika butuh airnya, soalnya buat pupuk, buat keperluan-keperluan yang lain. Disaring dulu aja. Nah, seperti itu para sobat, tuh air ekoenzimnya ya. Bisa digunakan untuk pupuk, untuk campuran air pelan lantai, untuk campuran air cuci piring, cucian toilet. Nah, itu kita panen saja, kita taruh seperti ini ya. Nah, nanti ini kan ada sisanya ini tuh ya. Baunya nggak busuk loh para sobat, wangi-wangi sepet, jangan dibilang busuk. Kenapa? Karena kan Mami Ika ngasih bakteri ini dikasih makan gula merah sama molase, dikasih makan. Nah, nanti para sobat, ini Mami Ika ngasih nyontoh begini ya. Nah, kita gini-giniin. Ini kan ada buburnya ya, ada bubur ekoenzimnya nih. Nah, bubur ekoenzim ini nanti para sobat jangan buang. Bubur ekoenzim ini juga bisa menjadi pupuk organik. Ya. Ya, para sobat ya. Nih, buburnya ini jangan dibuang. Nah, lakukan sampai semuanya selesai ya. Nanti airnya ini bisa dimasukin ke botol-botol. Nah, ntar dikasih nama, dikasih label nih. Ini botol yang buat pupuk, ini botol yang buat air campuran pel lantai, buat campuran pel kamar mandi dan sebagainya. Oke. Dan ini buat air rendaman kaki gitu ya. Dan ini pupuk ini nggak bau banget loh. Nggak bau, ini wangi sepet-sepet gitu, kayak wangi tape. Nah, ini bubur ekoenzim ini bisa dicampurkan ke sini lagi ya, bisa dicampurkan ke sini sebagai pupuk organik padat. Nih ya, Mami Ika campurin ke sini aja deh buat pupuk, karena Mami Ika punya pohon jambu, punya pohon anggur Brazil, sama punya pohon lengkeng. Jadi ntar Mami Ika campurin aja ya, campurin ke sini ya. Oke. Nah, ini bisa menjadi pupuk organik padat. Oke para sobat, dan airnya tuh sepet-sepet,
nggak ada bau-baunya sepet-sepet kayak aroma tape. Nah, ini bubur ekoenzim bisa menjadi pupuk organik padat. Maaf ya teman-teman ya, Mami Ika sekarang syutingnya di tangga karena di luar lagi hujan. Nah, pupuk organik padat ini sangat bagus untuk media tanam tanaman vegetatif ataupun generatif. Nah, bubur ekoenzim ini itu dimasukkan ke kain kasa, itu juga bisa ditempelkan ke persendian kita yang sakit. Ya, untuk yang sudah berumur 50 atau 60 itu kan sendi-sendinya pada sakit. Nah, itu bubur ekoenzim ini ditempelkan ke kain kasa, diurut-urutkan ke sini. Dan air ekoenzim ini dipanasin, terus dimasukin ke plastik, terus ditempel-tempelin di sini juga boleh. Terus ini juga bisa menjadi air rendaman kaki, itu juga boleh. Ya, dan air ekoenzim ini juga bisa menjadi campuran pelantai, kamar mandi, bisa air bilasan deterjen, air siram tanaman dan sebagainya. Nah, ini merupakan ekoenzim Mami Ika yang sudah berumur 3 bulan. Menggunakan apa ini? Ini menggunakan kulit jeruk. Jadi Mami Ika itu sekeluarga suka peres jeruk ya. Dan kulitnya dibikin ekoenzim. Oke, para sobat, begitu dulu dari Mami Ika. Di sini ditemani oleh si cantik-cantik Kocin, Menorita Kocin ini di sini, dan juga Mami Ika sudah ditemanin oleh Ijo Royo yang cantik ini. Begitu dulu sedikit ya sharing-sharing dari Mami Ika. Kita mulai memanfaatkan bahan-bahan organik dari dapur, kulit jeruk, kulit semangka ya, karena kita kan sudah mengkonsumsi buah juga, kulit pepaya, kulit nanas, menjadi berbagai macam ekoenzim. Jadi ada ekoenzim kulit jeruk, ada ekoenzim kulit nanas, ekoenzim kulit pepaya ataupun campurannya. Ya, begitu ya, manfaatkan, bahkan bisa juga dijadikan kompos ya. Bubur ekoenzim pun bisa menjadi pupuk dan bisa menjadi untuk healing dan pengobatan. Begitu juga jamur ekoenzim bisa menjadi skincare juga. Begitu sedikit dari Mami Ika. Jangan lupa dikasih like, di komen. Mohon maaf ya di tangga seperti ini, kediaman Mami Ika ala kadarnya karena di luar lagi hujan. Oke, segitu dulu. Tolong ya dikasih like, di komen, di share dan di subscribe biar Mami Ika tetap semangat bikin konten-konten lagi. Ayo manfaatkan limbah organik dari rumah, dari dapur. Bye, assalamualaikum.